Selamat pagi teman-teman. Apa kabar nih kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini saya, Virgi Villarreal dan teman saya, Olivia Viviana, akan memberikan materi seputar kerajaan Hindu. Mulai dari terbentuknya jalur perdagangan dan budaya maritim Nusantara, teori-teori agama dan budaya Hindu, kerajaan-kerajaan, bukti peninggalan kerajaan, dan jalur rempah. Nah, hari ini kami berkesempatan untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Anjungan, Kalimantan Timur. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu bahwa Kalimantan Timur adalah tempat berdirinya kerajaan tertua Hindu, yaitu Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini berdiri sekitar abad keempat, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Mulawarman. Kekuasaan Kerajaan Kutai ini meliputi wilayah Kalimantan Timur. Bukti arkeologis kerajaan ini ada prasasti yang ditulis di atas 7 buah himpa atau tugu batu. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1809 dan 1940 di hulu Sungai Mahakam. Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus atau mare yang artinya adalah laut. Kata maritim merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu maritime, diartikan sebagai connecting to sea or near the sea, yaitu yang menghubungkan atau dekat dengan laut dalam kamus bahasa Inggris. Kemampuan berlayar masyarakat Nusantara telah dibuktikan dengan adanya lukisan prasejarah berupa gambar sampan di dinding gua Pulau Gel kecil Desa Ohol Dertawun. Pengetahuan astronomi yang mereka miliki adalah dengan memahami rasi bintang. Yang pertama adalah bintang Waluku yang dapat menunjukkan arah barat. Yang kedua, rasi bintang Salib Selatan yang dapat menunjukkan arah selatan. Beberapa fungsi perahu atau kapal adalah sebagai alat penghubung antar pulau, alat pengangkut barang, sarana menangkap ikan, kegiatan upacara kerajaan dan keagamaan, berperang, hingga rekreasi. Selat Malaka memiliki peran yaitu sebagai gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India, dan komoditas yang mereka perdagangkan adalah rempah-rempah seperti kayu manis, lada, cengkih, dan juga pala. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. 1. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Fromm didasarkan pada kedatangan bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. 2. Teori Kesatria. Menurut teori ini, beberapa prajurit India yang berlindung dari peperangan datang ke Indonesia, kemudian mendirikan koloni dan menyebarkan agama juga budaya Hindu. 3. Teori Brahmana. Kaum Brahmana diundang datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama dan budaya Hindu. 4. Teori arus balik. Bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan menyebarkannya di Nusantara. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini diperkirakan berkuasa sejak abad keempat atau kelima Masehi. Terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kata Taruma berasal dari kata tarum yang berarti nila. Raja yang pertama kali memerintah bernama Purnawarman. Purnawarman adalah penduduk asli Indonesia yang menggunakan nama India dan memeluk Hindu. Gambaran sosial politik Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat melalui tinggalan prasasti-prasasti. Yang pertama adalah prasasti Ciaretan. Terdapat cap telapak kaki yang melambangkan kekuasaan raja, sebab Kerajaan Tarumanegara telah menerapkan konsep Dewa Raja. Yang kedua adalah prasasti Kebon Kopi. Terdapat gambar tapak kaki gajah Airawata, yaitu kendaraan Dewa Wisnu. Yang ketiga adalah prasasti Tugu. Prasasti ini berisi tentang pembangunan saluran air sepanjang 11 km bernama Gomati. Yang kedua adalah Sungai Chandrabakha. Sungai ini dibangun untuk mengatasi banjir dan mengaliri sawah. Pada akhir masa pemerintahan Raja Tarumanegara, yaitu Sri Maharaja Lindawarman, pada tahun 666 hingga 669 Masehi, Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Galuh. Kemudian, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali sekitar tahun 732 Masehi. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno disebut juga Kerajaan Medang. Didirikan oleh Raja Sanjaya pada abad ke-8 di Jawa Tengah dan berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Bukti utama jalur rempah pada masa kerajaan ini
adalah relief-relief pada Candi Borobudur. Terdapat 63 spesies tanaman kuno, juga potret masyarakat yang sedang meracik jamu. Bukti kemampuan berlayar nenek moyang Nusantara lainnya berada di dinding Candi Borobudur. Terdapat 10 relief perahu kuno dengan model yang berbeda-beda. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sinduk yang merupakan penerus Kerajaan Mataram kuno di ibu kota Kerajaan Medang, yakni Watugaluh. Pemindahan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur disebabkan terjadinya bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi dan gempa bumi, juga konflik perebutan tahta kekuasaan. Kondisi sosial politik Kerajaan Medang Kamulan. Masa pemerintahan Empu Sendok aman dan tentram, menganut Hindu Siwa dan toleransi antar umat beragama. Sedangkan pada masa Raja Dharmawangsa terjadi penyerangan kepada Sriwijaya. Dan Kerajaan Medang Kamulan terbagi menjadi dua pada masa Raja Erlangga, yaitu Kerajaan Cenggala dan Kediri. Raja yang pernah berkuasa: 1. Empu Sinduk, 2. Sri Isyana Tunggawijaya, 3. Sri Makatuwangsa Wirdana, 4. Dharmawangsa, 5. Airlangga. Yang kelima adalah Kerajaan Singasari. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Tumapel. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur yang didirikan oleh Raja Ken Arok pada tahun 1222. Kematian Raja Ken Arok disebabkan oleh Raja Anusapati. Kemudian, Raja Anusapati memerintah selama 21 tahun. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja Kartanagara yang memerintah pada 1268 hingga 1292. Pada masa ini, armada laut Singasari semakin kuat dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Terletak di daerah Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit sangat kaya akan rempah-rempahnya, membuat rempah Indonesia menjadi rebutan bangsa asing. Dalam relief rempah di Candi Penataran Blitar abad ke-14, salah satu perdagangan besar Majapahit adalah lada. Berikutnya adalah bukti-bukti peninggalan. Yang pertama, bahasa dan tulisan. Bangsa India adalah bangsa yang mengenalkan masyarakat praaksara di Nusantara pada tulisan dari proses asimilasi. Bahasa Sanskerta dan huruf Palawa adalah huruf dan bahasa utama yang paling tua dalam prasasti di Indonesia. Digunakan selama periode Hindu Jawa sampai runtuhnya Majapahit. Bukti pertama dikenalnya aksara di Nusantara adalah penulisan di atas 7 buah yupa pada abad ke-4 wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan juga manuskrip atau naskah. Selain bahasa dan tulisan, ada pula politik dan sistem pemerintahan. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, struktur sosial asli masyarakat Indonesia berbentuk suku-suku, dengan pimpinannya ditunjuk atas prinsip primus inter pares. Setelahnya, sistem politik dan sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Para ahli menganggap konsep Dewa Raja sebagai hasil proses akulturasi, yaitu perpaduan antara ajaran Hindu dan pemujaan nenek moyang yang sudah lama dianut oleh penduduk Nusantara. Bidang-bidang dalam sistem pemerintahan kerajaan yaitu pertahanan atau angkatan perang, perdagangan, keuangan, urusan luar negeri, dan juga pajak dan hukum. Bukti peninggalan lainnya adalah seni bangunan. Pada masa Hindu-Buddha, bangunan candi bertujuan untuk menghormati raja yang sudah meninggal, juga untuk menghormati dan memuliakan dewa-dewi Hindu. Ada pula 3 bagian utama candi. Yang pertama, Burloka, melambangkan kehidupan dunia fana. Yang kedua, Burvaloka, melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Yang ketiga, Svaryoka, melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan.
Beberapa ciri candi Hindu adalah adanya ratna di bagian puncak, relief di dinding-dindingnya, arca Trimurti, Durga Mahisasura Mardini, Agastya, serta Ganesha. Seni rupa. Bukti peninggalan seni rupa adalah dalam bentuk patung atau arca relief. Relief adalah seni pahat berupa ukiran, dibuat pada dinding tempat bersejarah yang tersusun hingga menjadi rangkaian cerita. Bukti peninggalan relief. 1. Dinding bagian luar Candi Prambanan dipahatkan kisah Ramayana. 2. Dinding Candi Borobudur terdapat pahatan cerita Lalita Ustara dan relief Karma Wibangga. Relief Candi Jawa Tengah bersifat naturalis, sedangkan relief Candi Jawa Timur bersifat simbolis. Kesusastraan dan sistem kalender. Pembuatan kitab pertama kali pada masa Brahma Wangsa Teguh. Ia mempelopori pengubahan epik Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno. Beberapa karya sastranya adalah 1. Ramayana oleh Empu Walmiki, 2. Mahabharata oleh Empu Vyasa, 3. Kitab Sanghyang Kamahayanikan di bawah kekuasaan Empu Sindok. Pada masa kerajaan Majapahit ditulis kitab Nagakertagama oleh Empu Prampanca, juga Sutasoma dan Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular. Sistem penanggalan Hindu-Buddha menggunakan kalender dari Hindia bernama Saka. Penggunaan kalender Saka dimulai tahun 78 Masehi ditemukan dalam prasasti Talangtuo. Jalur rempah. Jejak jalur rempah Mataram kuno. Bukti utama jalur rempah pada masa ini adalah relief-relief. 1. Candi Borobudur. Pada 770 sampai 825 Masehi, ada 63 spesies tanaman kuno di relief candi ini, menggambarkan potret masyarakat sedang merakit jamu. 2. Relief perahu kuno. Ada 10 relief perahu layar cadik dengan model berbeda, membuktikan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut dan menguasai ilmu perbintangan. Jejak jalur Singasari tampak jelas pada masa Raja Kertanagara pada tahun 1268 sampai 1292. Jalur utama perdagangan mulai dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku dikuasai. Komoditas andalan Singasari adalah beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Tiongkok menawarkan sutra dan porselen.